Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Salat subuh yang kampanye bersyukur, salam, kita persembahkan kepada kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan dari terang benderang dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, mari malam pada subuh kemarin kita bicara tentang bagaimana sesungguhnya yang ada di dalam hati kita ini sesungguhnya sudah begitu tajam memberitahukan tentang kita. Makanya itu memberitahukan kita tentang apa yang ada pada diri kita dan apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya kalau orang salah menempatkan diri, orang Jawa itu mengatakan kok delok kita itu apa? Geraya. Itu memang sebetulnya dari situ itu ada kebenaran sebetulnya. Dalam diri kita ini sesungguhnya ada kebenaran, hanya lalu kemudian kita dustakan. Semua orang itu tahu sebetulnya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar. Kita ini diberitahu sebetulnya, termasuk juga dalam hubungan-hubungan kita ini. Satu contoh sederhana ya, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita ini tahu kok kita ini harus duduk di mana itu tahu. Kalau ada tempat duduk yang sebelah pintu tuan rumah masuk, kemudian samping yang dekat pintu, itu kita tahu bahwa kita ini duduk kita di situ, yang dekat pintu itu, kursi dekat pintu, bukan dekat pintunya tuan rumah keluar. Nanti kalau keliru itu ya tidak enak, semua itu tidak enak. Oh ini buat begini gitu ya. Hanya akhir-akhir ini di zaman modern itu orang makin tumpul. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Orang jelas tidak dikenal di masyarakat, tidak dikenal. Lalu kamu ingin menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat. Ada itu mewakili rakyat yang mana? Kemudian lewat badan, itu karena tidak ngerti. Dia ngerti tapi dia tidak mau mengerti. Dia itu ngerti, mereka ngerti tapi tidak mau mengerti. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan. Di Quran itu dijelaskan sesungguhnya itu. Di Quran itu dijelaskan itu di surat, masih di surat Al-Baqarah. Saya lupa dari awal itu. Mengatakan bahwa di surat 41 mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tastaru bi ayati zamanan qalila wa iyaya fattaqun. Percayalah kamu kepada apa yang aku turunkan kepadamu.
Nah itu kan. Jadi kita disuruh percaya kepada orang mengatakan nurani, hati nurani, nurani kita ini benar. Inilah sesungguhnya yang telah diturunkan oleh Allah bersama kamu. Kamu siapa sesungguhnya? Ruh. Jadi ketika kita umur 4 bulan 10 hari di kandungan ibu itu ditiupkan roh. Disitulah lalu kemudian bersama roh itu ada rasa, ada zat, ada nikmat. Rasa yang ada di masing-masing kita itu yang bisa merasakan, bahwa ini adalah baik, itu adalah tidak baik, ini benar, itu tidak benar. Itu di dalam dada itu sudah tahu, sudah ngerti bahwa orang itu harus membantu kepada yang berkekurangan, kepada anak miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang berkekurangan. Ini tahu sebetulnya, hanya lalu kemudian kita dustakan. Yang ada pada diri kita yang paling diri, ada kolbun, ada bu'adun, ada di dalam dada kita ini ada kolbun, ada bu'adun, ada sakobun, ada lubun, ada syirun. Paling dalam itu syirun, tapi masih ada di dalam yang lebih dalam lagi itu namanya aku inilah zat, aku inilah rasa, aku inilah nikmat. Zat, rasa, nikmat itu sama, dan itu pasti benar. Tidak mengenal suku apa, tidak mengenal asal muasal dari daerah mana, bangsa apa, itu sama. Itulah yang saya kemarin katakan, itulah iman, itulah kepercayaan itu. Itulah yang disebut dengan nikmat. Itulah yang disebut dengan rasa. Maka lalu kemudian kita harus bersyukur kepada nikmat. Nikmat itu yang diberikan oleh Allah bersamaan dengan ruh itu. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat, atas rasa, atas zat yang ada di dalam dada ini nikmat yang tidak bisa dihitung, yang harganya paling mahal. Kalau ini sudah kembali nikmat itu kepada Allah, tidak ada gunanya semua ini. Yang nanti akan kembali kepada Allah itu yang nikmat, yang rasa itu sebenarnya itu yang ada di dalam dada, yang tahu, yang saya katakan tahu. Makanya orang katakan Mbok membaca hati nuranimu kayak gitu. Kalau hati nurani itu sebetulnya sadar tidak sadar kita mengatakan itu benar. Itu. Jadi lima ma'akun walataku awala kafirin, jangan kamu mendustakan, menjadi orang yang pertama kali mendustakan rasa nikmat yang ada pada dirimu ini. Makanya kalau kita itu lalu berselisih dengan istri, berselisih dengan tetangga, berselisih dengan teman sekantor, teman sekerja, kadang-kadang kemudian terjadi permusuhan. Tatkala kita kemudian diam setelah itu, aku salah. Dia sendiri mengatakan aku salah. Mestinya aku orang itu, aku salah. Ini di dalam dada. Hanya lalu barangnya ngomong aku sing salah itu kan malu, gengsi itu. Gengsi itu. Masa aku ngomong salah kalau istri,
Masa aku mau masalah ke suami itu kan di sini. Begitu juga dengan saudara, begitu juga dengan sesama pekerja di kantor, itu seperti itu. Dulu aku mengkok badan, dulu, itu. Jadi jangan kamu dustakan yang ada di dalam dada. Ini Quran memberitahukan kepada kita. Lalu kemudian jangan kamu jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, itu jangan kamu sepelekan, jangan kamu anggap sederhana apa yang ada di dalam dadamu itu kan wahya yang fatahur, dan yang kamu bertakwa hanya padaku, jangan ikuti hawa nafsu. Puasa ini kamu jangan mengikuti hawa nafsu, ikutilah apa yang ada di dalam dada ini. Karena itu kalau kita lihat misalnya salah contoh, entah itu orang Madura seperti beliau ini, orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Jepang, orang Belanda, rasanya sama. Rasa itu ada sama. Maka lalu kemudian ayat berikutnya dikatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu antara perintah suara nuranimu dengan suara hawa nafsu itu jangan kamu campur, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran yang dari rasa ini jangan kamu sembunyikan. Karena itu ketika beliau ini kan memimpin tukang potong yang anggotanya belasan puluhan, walaupun tidak pernah sekolah manajemen, tukang potong, tidak pernah, dia tahu apa anak buah saya itu menghendaki setiap bulannya ketemu anak istri, tahu. Walaupun tidak ada mata kuliah manajemen dan pelajaran manajemen tidak ada, tapi walaupun dia tidak punya pelajaran manajemen kepemimpinan, dia sudah tahu. Bahkan mungkin pengetahuannya anak buahnya beliau ini lebih tenteram daripada orang yang lama-lama belajar manajemen, belajar kepemimpinan. Kenapa? Mereka yang belajar manajemen kepemimpinan itu malah justru dia keluar daripada suara batin ini, suara nuraninya itu, ngikuti literatur, ngikuti kitab-kitab manajemen, buku-buku manajemen, ahli kitab manajemen. Tapi kalau ngikuti nurani, ngikuti suara batin gitu kan, maka dikatakan kamu jangan campur antara suara batinmu dengan yang batil, yang hanya mengikuti hawa nafsu, jangan kamu campur. Makanya kadang-kadang urusan manusia itu kalau banyak sekolah malah ruwet. Banyak sekolah itu malah ruwet. Kalau urusan yang terkait dengan ini malah ruwet, malah banyak tekan. Coba saya kadang-kadang itu bertanya, ini para tukang batu, tukang kuli, itu kadang-kadang lebih peduli bila dibandingkan dengan orang yang S2, S3. Tukang batu itu ngerti kalau tetangganya itu sudah seminggu, 2 minggu nggak kerja. Diparani, kok kelihatan kamu ini tidak kerja, sudah seminggu, sudah 2 minggu, ayolah melu aku, ini soleh duit itu beras ke anak. Tapi kalau orang-orang yang tinggi-tinggi itu
yang sudah lulus manajemen itu malah tidak peduli gitu. Ini kan urusanku. Bahkan kadang-kadang dihambat. Ojo ndang naik pangkat kowe. Engko nyaingi aku gitu kan. Lek tukang malah ndak coba. Kalau tukang itu malah ndak, kalau tukang batu itu buruh bangunan ini tidak, malah ndak itu yang pegawai-pegawai. Karena itu di bawah itu ada rasanya itu masih hidup. Suara batin mereka itu masih hidup. Nurani mereka itu masih hidup. Dibandingkan dengan yang banyak membaca buku. Karena itu yang banyak buku, kalau kita dengarkan akhir-akhir ini, coba di kepolisian itu untuk naik pangkat sampai jenderal itu kan sudah harus sekolah ini, buku ini, penataran ini. Coba kita saksikan hari-hari ini, ada orang yang bernama Pak Sambu itu kayak gitu. Kita boleh betul menyebut itu kan, karena sudah diputus salah itu. Apa mereka itu tidak ngerti bahwa yang dilakukan itu salah? Ngerti, nuraninya dia ngomong begitu sebetulnya. Ngerti. Di kepolisian, lalu di kejaksaan. Sekarang ini akhir-akhir ini di keuangan. Yang lalu kemudian tabungannya, kekayaannya, mobilnya yang berlebih-lebihan itu. Apa dia tidak ngerti? Sangat mengerti. Mengerti banget mereka itu. Mengerti banget. Yang dipimpin oleh Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan itu ngerti banget sebetulnya itu. Karena itu saya itu dulu pernah, Pak Tito Broni, ada mahasiswa saya itu di Surabaya. Kebetulan dia itu sudah menjadi pejabat di bidang pajak. Dia dianggap sukses, karena itu selalu dipindah dari tempat ke tempat yang lain. Nah, kenapa dia sukses? Dia bisa membagi anak buahnya katanya. Anak buahnya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang satu yang bohis, yang satu yang potongan Taliban. Yang bohis ini katanya, itu sangat cocok kalau diwakilkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura. Pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, itu cocok. Tapi dia tidak cocok kalau diserahi tugas yang terkait dengan keuangan ini. Tapi kalau lalu kemudian yang kelompok lain, bukan yang boys, tapi yang Taliban, dikatakan Taliban itu ya. Yang Taliban itu tidak cocok kalau dikasih tugas untuk ikut yang pesta-pesta itu, yang nyanyi-nyanyi, yang joget-joget itu. Dia butuhnya itu disediakan musola katanya. Kasih aja kantor itu musola, dia sudah seneng. Orang yang kayak gini ini, yang walaupun pendidikan kursusnya tidak banyak, kalau diserahi tugas ngurus keuangan, aman katanya itu. Tidak usah diawasi pun aman. Tapi yang boys ini, kalau diserahi tugas di sini, laporannya tertib. Tapi sesungguhnya ini kalau didalami enggak. Nah, apa artinya? Artinya yang Taliban tadi, yang dia suka bersolawat, banyak zikir kepada Allah, mintanya itu adalah masjid, nuraninya itu masih hidup itu, nuraninya itu masih jalan. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya menjelaskan yang seperti itu. Maka wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran itu, padahal kamu itu sebetulnya tahu itu kan. Lalu diteruskan surat itu, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan untuk membina nurani ini, nurani, mata hati itu agar tajam. Mata hati ini akan tajam.
sambunglah, sholatlah kamu itu, waqimus sholat, watuz zakah, sucikan ini, sambunglah kamu. Jadi kita sholat itu memang wajib itu, karena sholat itu nyambung kepada zat, kepada Allah dan Rasul. Kita disuruh oleh Allah ini lewat Al-Quran ini, bagaimana kita selalu sambung. Sholat itu sambung. Sholat itu sebetulnya kalau kita seringkali yang kita pikir itu adalah pahala. Yang kita pikir itu pahala. Ini sholat ini pahalanya sekian, sholat sunat pahalanya sekian, ini pahala sekian. Sekarang ini banyak Hadi Tobroni, orang yang menjelaskan bahwa puasa itu adalah mendulang pahala. Kok sampai disebut mendulang pahala? Sholat itu ya boleh pahala, tetapi sebetulnya kepentingan kita itu bagaimana nikmat, bagaimana rasa, bagaimana zat yang diri kita yang sebenar-benar diri itu tetap hidup, menghidupkan ini sehingga kita tetap pro kepada kebaikan. Lalu kemudian diteruskan atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dikatakan atakmurunan nas, kenapa tubuhmu ini, nas itu kan tubuh kita, istilahnya biro watak, tubuh lahir yang tampak ini. Kenapa tubuhmu kamu ajak ke masjid, kamu ajak sholat? Sholat itu adalah sesuatu yang baik. Watan sauna anfusakum, tapi kamu melupakan dirimu, rasa ini kamu lupakan. Ketika kita sholat, begitu kita Allahu Akbar, lali, lupa yang ada di dalam dada ini bahwa kita ini sholat. Melupakan. Begitu sholat Allahu Akbar, lalu kemudian mikir sawah, mikir kantor, mikir murid, mikir mahasiswa, mikir utang, mikir tabungan. Nah, ketika kita mikir hal-hal yang lain itu melupakan kamu sedang sholat. Kenapa tubuhmu kamu ajak, kakimu kamu ajak pergi ke masjid? Kenapa kamu ajak wudu, berpakaian, lalu kemudian kamu sholat, tapi lalu kemudian kamu melupakan itu. Waktu sholat pun kamu masih memikirkan yang lain. Afala ta'qilun. Jadi itulah. Apa lalu kemudian yang begitu itu bapak-bapak? Bukan, saya juga begitu. Saya juga begitu, karena itu begitu sulit. Saya ini sebetulnya kan saya selalu bilang pada ibu dan bapak sekalian, pekerjaan saya yang paling sulit itu adalah sholat. Saya melupakan diri saya sendiri. Saya berusaha untuk datang ke masjid. Saya ketika itu Allahu Akbar, saya datang ke masjid itu saya mau nyambung dengan Allah dan Rasul. Saya agar menjadi khusyuk ketemu Allah, saya harus ada di Baitullah. Disitulah tempat pertemuan, mulaku robi, tempat pertemuan. Sholat khusyuk itu kan alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim, bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat kita merasa bertemu Tuhan, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Tatkala kita ketemu Tuhan, yang kita pikirkan adalah harus ada tempat pertemuan. Wong bertemu kok tidak dipikir tempat pertemuan. Waktu bertemu, undangan manten saja kan udah jelas. Di gedung apa, jalan apa, jamnya berapa, apa jam pertama, ada jam kedua, ada jam ketiga, kadang-kadang dibagi-bagi kayak gitu. Nah, tempat pertemuan kita hamba dengan Allah itu
di mana ini ya? Yang tidak pernah kita pikirkan. Ternyata itu ada tempat pertemuan. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harrama'a walau kullu syai'in. Aku terperintah menyembah di tempat yang mulia ini, di Baitullah. Pertanyaannya adalah apa bisa? Nah, jawabnya adalah siapa yang harus bertemu itu? Yang sholat itu siapa? Yang sholat itu adalah diri yang sebenar diri adalah ruh. Ruh itu apa? Ingatan. Ingatan kita itu ada di Baitullah itu. Nah, ini sebetulnya adalah pembicaraan yang di atas syariah sebetulnya. Kalau syariahnya ya pokoknya suci, wudu, nutup aurat, lalu kemudian di tempatnya suci, dimulai dari takbiratul ihram, bacaannya ini, dan ini sokeh, ini tidak sokeh, kita pilih yang sokeh, itu sudah cukup. Tapi lalu kemudian pada hakikatnya itu yang kita sembah siapa? Diri kita yang sebenar-benar diri itu siapa? Yang kita sembah siapa? Kita kok ngomong jasmani ruhani, bahwa nanti yang akan dihisab itu adalah ruhani kita. Dikatakan innallaha apa namanya? Bahwa Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulub. Agama itu adalah urusan yang ada di dalam hati ini, di dalam hati ini. Lalu kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan dengan sabar. Kita ini apa saja itu harus sabar. Was-shalah dengan sholat. Wa innahal akhiratu min al-qasd. Dan itu akan berat kecuali orang-orang yang khusyuk sebetulnya. Yang khusyuk, yang bisa itu yang khusyuk. Itu berat. Minta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar itu, dengan sabar dan sholat, bisa beri. Sabar itu siapa? Kita juga tidak bisa lalu kemudian sabar. Dites saja. Mengatakan seperti saya, katakan sabar, saya bisa katakan, tapi ketika saya tidak bisa. Sabar, ikhlas, jujur, yang bisa. Apa buktinya kalau sabar, kalau jujur tidak bisa? Coba. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun 50, tahun 60, sekarang ini yang namanya doktor di bidang manajemen, dokter di bidang ekonomi, dokter di bidang agama, itu kan begitu banyak. Untuk mengatasi bagaimana agar jujur saja tidak bisa. Sudahlah ngaku pendidikannya, ngaku bahwa pangkatnya paling tinggi, urus supaya jujur tidak bisa. Buktinya makin pendidikannya tinggi, makin banyak penyimpangan. Maka saya katakan yang bisa jujur itu siapa? Kalau saya menemukan justru orang yang tidak sekolah itu loh malah bisa jujur. Yang sekolah itu bisa jujur. Ketika saya jadi rektor, itu kan ada orang yang apa ya, kurang normal di sebelah kampus. Lalu kemudian saya datangi, saya ingin orang mengandang normal dan normal pun saya yang biasanya di sini saya tanya. Yang saja tidur di sini kalau siang saya tanya dia. Kamu tatonya kok bagus? Gimana? Sekarang dengan saya akrab banget. Gimana? Itu bilang oleh tato dulu. Kalau sekali itu sekat, dengan tidur. Aku kok kepingin kue-kue ada itu sekat. Terus juga sari. Sedina bisa lebih gambar sakit. Dia merasa senang dengan saya tanya tatonya.
di juga begitu. Di kampus ada orang yang agaknya seperti itu. Tapi tidak tidur kayak gini, biasanya lari-lari gitu kan, saya marahi. Ada apa saya juga lari-lari? Saya jawab, ini gini, aku kasih pekerjaan, nanti tak bayar. Pekerjaannya apa? Itu bersihkan sungai di depan kampus, di depan kampus kan ada sungai. Itu karena sungai. Setiap hari kalau pas dia kerja, kasih uang 5.000 meter. Kasih 5.000, sangatnya main. Dan kalau waktu hujan, terus sampahnya banyak, rumahnya kan capek ya. Akhirnya lalu tidak saya kasih uang 5.000, kita kasih uang 10.000. Nolak ya. Janji kita kan 5.000, kok dikasih 10.000. Kalau orang gak jujur kan, gitu kan? Kalau orang sehat, jadi malah orang gak sehat ini jujur, nuraninya jalan. Jadi orang stres itu tak kasih uang 10.000 tidak mau karena janjinya 5.000. Coba kalau orang sehat, ya tidak. Kalau kemudian kita ingin orang tidak sehat semua stres semua, ya tidak. Tapi ini contoh anak, coba anak TK itu kan jujur banget. Tapi kalau makin tinggi sekolahnya, makin tinggi, belum tentu loh kalau jujur. Kalau anak SD, SMP, SMA waktu ujian itu kan biasanya kan dijogo soal aja kan, dan boleh dibawa oleh kepala sekolah, titipkan kantor polisi gitu kan. Lalu pelaksanaan ujian juga begitu, cuci jogo, ramai sisi loro, lalu duduknya harus jarak-jarak, lalu kemudian buku-buku AP nggak boleh dibawa masuk. Itu apa itu? Tidak konten. Apa kalau S2, S3 itu tak nyontek? Ya tidak. Tapi coba Pak Dito nih, Pak Markus kalau bimbing disertasi kan malah susah. Malah susah itu, tidak hanya nyontek, copy paste, dirusak waktu. Padahal ada mesin untuk melihat itu, coba. Mesinnya makin tinggi kan tidak perlu mesin untuk melihat itu plagiatnya berapa. Jadi ini sebetulnya pendidikan tidak mampu. Gimana? Maka dekatlah dengan si software itu, dengan yang sabar. Yang software itu sabar. Allah dan Rasul itu sebetulnya. Sholat hatinya nyambung dengan Allah dan Rasul itu. Di situ, maka di situ dikatakan bahwa berat. Itu berat sebetulnya. Kecuali orang yang khusyuk itu siapa? Di sini tadi saya katakan di surat berikutnya 45 itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu yang selalu ketemu Tuhan, yang selalu ketemu Tuhan. Nah, kata-kata ketemu, tempat ketemu itu ada tempat pertemuan. Jadi ada tempat pertemuan ketika sholat kita menghadap ke kiblat. Lalu di tempat itulah sebetulnya di kiblat itu tempat pertemuan antara kita dan Allah dan Rasulnya itu. Makanya itu orang yang selalu berada di situ di surat Shad ayat 47, 46, 47. Inna ahlasnahu biqalisatin dzikratan. Aku menghaluskan hati, memperbaiki akhlak, menjadikan akhlak ini bagus, menjadi jujur. Caranya apa? Dzikratan, ingat rumah. Hanya di terjemahan itu Quran itu biasanya dan itu ingat rumah. Rumah yang dimaksud ada rumah akhirat. Tapi bagaimana kita ke rumah akhirat? Ingat rumah akhirat, kita belum pernah ke akhirat. Maka saya lebih cenderung, lebih yakin yang dimaksud itu bukan rumah akhirat, tapi adalah inna awwala baiti wudi'a linnas.
Sesungguhnya yang pertama-tama kali saya nyatakan rumah untuk seluruh umat manusia itu adalah bibakata, mubarakah yang diberkahi. Di situ sebetulnya. Makanya lalu di surat ayat 47 itu wa innahu indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah ini maka menjadi orang pilihan yang terbaik, Yang saya katakan bahwa kita tidak boleh merendahkan orang. Siapa tahu masing-masing orang ini, masing-masing kita ini justru selalu nyambung hatinya dengan Allah dan Rasulnya di tempat itu. Selalu ingat itu. Orang yang selalu ingat itulah yang menjadi manusia pilihan yang terbaik. Itu kalau urusan kehidupan yang hakikatnya di dunia dan di akhirat menurut Allah. Ma'indakum yang fatu wa mi'andakum indallahi ba'id. Kalau di dunia ini ya seperti yang paling hebat itu ya sisi saya profesor Pak Markus profesor, Pak Brody profesor. Tapi ini hanya untuk alam dunia. Untuk alam dunia, yang profesor belum tentu sehari-hari ingat Allah dan Rasul. Belum tentu sehari-hari merasa berada di rumah hingga disebut sebagai manusia pilihan ini. Bisa jadi justru semua orang yang kita tidak anggap, orang yang pekerjaannya sederhana, hasilnya sederhana, bisa jadi mereka itu justru yang disebut sebagai manusia terbaik pilihan itu. Kenapa? Karena hatinya selalu bersandar di tempat di mana Rasulullah dan Rasulullah bersama di tempat itu. Nah, inilah ibu dan bapak sekalian, terasa bahwa Al-Quran ini memang luar biasa yang memberikan petunjuk pada kita. Tapi kita sebetulnya sudah ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Tapi kita tidak bisa membaca. Inilah Quran menghidupkan rasa. Al-Quran itu memberi petunjuk bagaimana menghidupkan nikmat agar bisa menikmati, agar bisa merasakan, agar kita menjadi tahu mana yang baik dan mana yang baik. Dan itu berat. Puasa ini sebetulnya adalah bagian daripada bagaimana agar rasa, agar nikmat itu hidup. Dan itulah kalau sudah hidup, sudah selalu menjadi pilihan kita, disebut dengan takwa karena kita ikut Rasulullah. Itulah ibu dan bapak sekalian, kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan buat kita semua, bahan renungan buat kita semua, agar kita di dalam menjalani hidup ini menempuh jalan